Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Rizda Mufti Alisdiana dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas mengenai Participatory Action Research, di mana dalam hal ini menggunakan metode ZBP dalam analisis desa. Merupakan suatu kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial. Hal ini bertujuan untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif atau dapat dikatakan sebagai perubahan untuk menuju kondisi hidup yang lebih baik. Di dalam Participatory Action Research terdapat 3 pilar yang utama, yaitu pertama, metodologi riset, dan yang kedua, dimensi aksi, dan yang terakhir adalah dimensi partisipasi. Ketiga pilar tersebut dalam PAR dilaksanakan dengan mengacu pada metodologi riset tertentu, di mana harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif dan harus melibatkan banyak partisipasi. Adapun tujuan dari PAR sendiri yang pertama yaitu membangun kesadaran masyarakat, di mana dalam memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan kritis, pembelajaran, dan dialog publik. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu untuk merubah cara pandang tentang penelitian, di mana hal ini dijadikan sebagai sebuah proses partisipasi. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk menggeser paradigma masyarakat, di mana masyarakat dalam hal ini yang sebelumnya sebagai objek dapat berubah menjadi sebagai subjek penelitian. Dan yang terakhir yaitu untuk membawa perubahan atau dapat dikatakan transformatif nilai sosial masyarakat. Di sini, saya mengambil sebuah contoh analisis desa, yaitu Desa Kebotohan. Desa Kebotohan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, di mana berbatasan langsung dengan Desa Pelinggisan sebelah utara, Desa Pacar Keling sebelah selatan, Desa Kelampis Rejo sebelah barat, dan Desa Pukul sebelah timur. Desa Kebotohan memiliki luas wilayah 1.887 km persegi dan memiliki 3 dusun, yaitu Kebotohan Utara, Kebotohan Tengah, dan Kebotohan Selatan. Dari masing-masing dusun yang terbagi lagi menjadi 3 RW dan 10 RT. 80% penduduk bermata pencaharian sebagai petani, di mana tipologi masyarakat Desa Kebotohan ini masuk dalam asosiasi Gemenskaf, di mana tipikal masyarakat itu masih bersistem kekeluargaan dan kekerabatan, di mana hal ini itu masih mengedepankan prinsip berdasarkan nilai bersama. Berikut merupakan akses yang selama ini dijadikan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, pendidikan, kesehatan, pertemuan, dan perekonomian. Adapun sumber daya yang ada di Desa Kebotohan yang pertama yaitu lahan pertanian, pertambangan pasir, dan peternakan. Di dalam suatu wilayah tentunya tidak lepas dari namanya suatu masalah. Nah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Apa sih yang kalian ketahui tentang analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan, baik itu lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Berikut merupakan analisis SWOT yang ada pada Desa Kebotohan. Yang pertama yaitu strength atau dapat dikatakan kelebihan. Nah, pada Desa Kebotohan ini memiliki kelebihan yaitu terletak pada sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilihat dari data-data RPJM yang menunjukkan bahwa penduduk yang ada di Desa Kebotohan ini terbilang cukup banyak. Dan yang kedua yaitu sumber daya alamnya. Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana sumber daya alam yang ada di Desa Kebotohan itu melimpah, mulai dari hasil pertanian, pertambangan pasir maupun peternakan. Dan selanjutnya yaitu potensial home industry. Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana di setiap dusun itu ada beberapa home industry permebelan. Dan yang kedua yaitu weakness atau dapat dikatakan sebagai kelemahan. Pada Desa Kebotohan ini terletak kelemahannya itu pada infrastruktur, di mana hal ini dapat dilihat dari bagaimana akses jalannya yang masih rusak. Dan yang kedua yaitu jaringan pemasaran belum memadai akibat akses jalan yang rusak tersebut.
Dan yang ketiga yaitu opportunity, yaitu peluang. Adapun peluang yang ada di Desa Kebontohan ini adalah banyak dukungannya pemerintah yang mendukung pembangunan. Dan yang kedua yaitu home industry berpeluang meraih pasar yang lebih luas. Selain dari ketiga analisis tersebut, yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Adapun ancaman yang ada di Desa Kebontohan itu yaitu tempat akses kendaraan bermuatan berat, musim hujan genangan air masuk di kubangan jalan, musim kemarau jalan yang rusak menjadi berdebu. Hal ini tentunya menjadi sebuah ancaman bagi Desa Kebontohan. Karena apa? Dari kelemahan yang terjadi yaitu adanya akses jalan yang rusak, otomatis menjadi sebuah ancaman karena terdapat beberapa kendaraan bermuatan berat, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan akses jalan yang rusak. Setelah dilakukan dengan analisis SWOT, maka diperoleh fokus masalah utama, yaitu terletak pada infrastruktur. Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana kondisi yang ada di desa, masih banyak jalanan yang rusak. Selain menggunakan analisis SWOT, problem yang ada di suatu wilayah juga dapat kita analisis dengan menggunakan metode ZOPP. Apa sih yang kalian ketahui tentang metode ZOPP? Metode ZOPP merupakan sebuah metode perencanaan yang digunakan secara bertahap, mulai dari analisis keadaan hingga analisis proyek. Pada metode ZOPP tentunya tidak lepas dari alat-alat ZOPP, di mana alat-alat ZOPP ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Adapun alat-alat ZOPP sebagai berikut. Yang pertama, analisis permasalahan. Dan yang kedua, analisis tujuan. Dan yang ketiga, analisis alternatif. Dan untuk analisis yang terakhir yaitu mengenai analisis peran. Dalam menganalisis tentunya tidak lepas dari yang namanya FGD atau dapat dikatakan sebagai Focus Group Discussion, di mana dalam hal ini memudahkan kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan mencari sumber masalahnya terlebih dahulu. Dalam menggunakan metode ZOPP tentunya tidak lepas dari yang namanya tahap-tahap analisis, di mana tahapan pertama yaitu dengan tahap analisis permasalahan. Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis permasalahan diantaranya pertama, menulis calon rumusan masalah inti terlebih dahulu. Dan yang kedua, setelah kita mencari rumusan masalah inti, baru kita memilih satu masalah inti. Dan selanjutnya, setelah satu masalah inti itu kita pilih, maka kita harus teliti pada masalah lain yang menyebabkan masalah inti tersebut. Dan selanjutnya yaitu pada tahapan keempat, kita harus teliti pada masalah lain yang diakibatkan oleh masalah inti. Dan untuk langkah yang kelima yaitu membentuk diagram hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir untuk memeriksa keabsahan. Berikut merupakan penyajian analisis yang digunakan pada Desa Kebontohan. Pada tahapan pertama yaitu calon rumusan masalah inti. Di antaranya kesulitan dalam distribusi, kedua, hasil pertanian, ketiga, jaringan pemasaran home industry belum memadai, yang keempat, infrastruktur atau jalanan desa rusak, dan yang terakhir yaitu terhambatnya transportasi yang melintas. Setelah kita melakukan tahapan pertama dengan merumuskan masalah inti, baru kita memilih satu masalah inti. Adapun satu masalah inti yang terjadi di Desa Kebontohan yaitu terletak pada infrastruktur jalan rusak, di mana selanjutnya akan kita analisis dengan tahapan ketiga yaitu penyebab masalah inti. Adapun penyebab masalah inti yang terjadi yaitu pertama, banyak kendaraan bermuatan berat yang masuk jalan desa, dan yang kedua, batas palang jalan yang tidak ada. Setelah berikutnya yaitu pada tahapan keempat, di mana tahapan keempat ini adalah akibat dari adanya masalah inti. Adapun akibat dari adanya masalah inti yang pertama yaitu satu, banyak masyarakat desa yang sering terjatuh saat melintasi jalan, dan kedua, kesulitan dalam distribusi hasil pertanian, dan yang ketiga, perjalanan menjadi terhambat dan terlambat. Setelah kita melakukan 4 tahapan, maka kita beranjak pada tahap kelima yaitu penyajian diagram sebab akibat. Berikut merupakan penyajian data diagram sebab akibat, di mana
sebab dari masalah inti yang pertama yaitu batas palang jalan yang tidak ada, dan yang kedua yaitu banyak kendaraan bermuatan berat yang masuk jalan desa, sehingga akibatnya masyarakat sering terjatuh dari sepeda. Dan yang kedua akibatnya kesulitan distribusi pertanian, dan yang terakhir adalah perjalanan terhambat dan terlambat. Setelah kita melakukan analisis permasalahan dengan alat pertama, maka kita melakukan analisis dengan tahap kedua, yaitu dengan analisis tujuan. Dengan kita menganalisis permasalahan pertama, maka diperoleh tujuan sebagai berikut, yaitu 1. Memperbaiki infrastruktur yang rusak, 2. Mempermudah akses masyarakat, dan yang ketiga mempermudah distribusi hasil pertanian. Alat yang ketiga yaitu analisis alternatif, di mana alternatif yang dilakukan pada desa Kebon ini yaitu dengan memanfaatkan sumber daya manusia desa dalam melakukan proyek pembangunan, di mana hal ini diikuti dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa dalam pembangunan. Kedua pemanfaatan tersebut juga tidak terlepas dari yang namanya dukungan pemerintahan desa. Alat yang terakhir yaitu partisipasi atau analisis peran, di mana peran di sini merupakan sebagai langkah pertama dalam melakukan pendekatan proyek yang nantinya akan dilakukan dengan kegiatan proyek yang telah ditentukan. Alat yang terakhir yaitu partisipasi atau analisis peran, di mana peran di sini merupakan sebagai langkah pertama dalam melakukan pendekatan proyek yang nantinya akan dilakukan dengan kegiatan proyek yang telah ditentukan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis SWOT dan metode ZOPP pada Participatory Action Method. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.